Terima kasih. Jadi selama ini kita mengamati dari media, jadi teman dari KPK sendiri menyatakan bahwa diduga ada penyelundupan ekspor nikel ore ya sebanyak 5 juta ton sejak tahun 2020. Berarti sejak dilarangnya ekspor biji nikel dan konsentratnya. Nah, ini 5 juta ton itu bukan barang yang sedikit. Tentunya perlu saya informasikan di sini bahwa Bea Cukai sejak ada larangan tersebut sudah melakukan analisis dan pendalaman, ya. Dan perlu kami informasikan juga dari analisis-analisis tersebut kita memperkuat pengawasan dan kolaborasi dengan teman-teman APH yang lain. Bahkan September tahun 2021 kita berhasil menegah ya itu kapal yang berbuatan biji nikel tersebut sebanyak 71.000 ton lebih. Ya. Ini yang sudah kita lakukan. Gitu. Pak Nirwala, yang Anda lihat atau mungkin dugaan sementara yang selama ini mungkin sedang dicari begitu ya, ini keluarnya apakah secara berkala atau seperti apa? Karena angkanya besar 5 juta ton dan nilai dirupiahkannya juga besar begitu ya, 14,5 triliun rupiah, ini angka yang besar. Ini seperti apa sejauh ini menurut penyelidikan dari Anda Pak Nirwala? Begini, jadi dalam melakukan pengamanan tersebut Bea Cukai juga tidak sendiri. Tentunya kita berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di laut ya, dan juga kita berkoordinasi dengan tentunya Kementerian Perdagangan maupun Kementerian ESDM. Dari situ, makanya ini tidak mungkin kalau 5 juta ton biji nikel ini dikirim, kalau tidak berangsur-angsur tidak mungkin, mother vessel pun nggak akan mampu. Ya, oleh sebab itu beberapa waktu yang lalu atas berita di website GACC, General Administration of China Custom, ya, yang menjadi dasar penelitian atau pendalaman oleh KPK, itu telah mengundang beberapa kementerian terkait, termasuk di dalamnya adalah Kementerian Keuangan dalam hal ini Bea Cukai. Nah, dalam analisis tersebut Bea Cukai juga sudah memberikan masukan-masukan ya tentang hal tersebut. Bahkan Bea Cukai pun juga sudah melakukan konfirmasi juga sejak tahun 2021 ke GACC. Begitu Mbak Maria. Apa sebenarnya untuk tindak lanjutnya ya, misal kerjasama dengan kepolisian, KPK, nah seperti apa sejauh ini koordinasi yang dilakukan dari Bea Cukai sendiri di Pak Nirwala? Oke, seperti yang saya katakan tadi, kita kan di laut tidak sendirian. Kita akan berkoordinasi dengan Bakamla, KPLB, dan sebagainya. Nah, di situ tadi yang menarik adalah statement dari Bu Medi tadi, ya, bahwa berdasarkan Permendak 18 tahun 2021 itu jelas dilarang untuk mengekspor biji nikel dan konsentratnya. Dan di Permendak 19 untuk ekspor biji nikel dan turunannya itu juga harus dilampiri oleh surveyor. Oleh sebab itu tadi Bu Medi, berdasarkan pengamatan, pendalaman kami, penerbitan nota intelijen oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai, kita bisa membuktikan tadi bahwa bulan September 2022 kita menangkap satu kapal. Karena ada perbedaan tadi. Ya, itu. Jadi kita selain pengawasan fisik di laut, kita juga tentunya akan melakukan pengawasan administrasi karena ini sudah dilarang, barang lartas. Gitu. Jadi otomatis kita juga akan nanti koordinasi dengan teman-teman di perdagangan. Ya kan, konfirmasi lebih lanjut bagaimana pengawasan, pengambilan sampel mulai dari stockpile, pemuatannya sampai dengan pengangkutannya. Ini yang harus kita lakukan bersama. Bisa komentar ya, kalau dengan quote tadi yang disampaikan oleh Bu Medi, mudah nggak sih trackingnya untuk mengetahui siapa, di mana portnya, kelihatan atau tidak, bisa disambangin juga atau tidak pelakunya atau mungkin para pengusaha. Ini bisa terbaca nggak sih dengan kode yang tadi disampaikan oleh Bu Medi?
yang mungkin hanya diketahui oleh teman-teman begitu ya. Kami mungkin yang awam kurang begitu mengerti. Seperti apa Pak Nirwala? Oke, terima kasih tadi informasi dari Bu Medi ya. Tentunya akan kita kembangkan. Dan kerjasama custom to custom antara Bea Cukai Indonesia dengan China Custom itu juga erat, ya. Dan tentunya data-data tadi eksportirnya siapa segala macam tentunya akan kita bisa lacak, ya. Dan memang ada beberapa eksportir yang tentunya nggak bisa saya utarakan di sini ya. Nanti akan kita sampaikan ke penegak hukum. Dalam hal ini mungkin KPK, itu aja. Berarti nama-nama atau dugaan eksportirnya saat ini pun sudah dikantongin di Bea Cukai ya? Minimal sudah ada, sudah kelihatan siapa-siapanya walaupun tidak bisa dideklar sekarang Pak Nirwala? Ya, karena kita terus terang, kita juga sudah melakukan konfirmasi ke China Custom ya. Ada sekitar 85 BL ya, yang kita konfirmasi ke GACC ya. Nah tentunya di situ akan kita kembangkan dan kita teliti lebih lanjut bersama teman-teman dari KPK nantinya. Baik, Pak Nirwala, kalau kita bicara mengenai sanksi ya, mungkin apa ya sanksi yang bisa dikenakan nih bagi para pelaku usaha yang mengekspor nikel selundupannya ke China ini di rentang waktu sudah dilarang gitu ya melakukan ekspor nikel, Pak Nirwala? Oke, kalau dari ketentuan bea cukai sendiri di Undang-Undang Kepabeanan ya nomor 10 itu jelas ya. Di pasal 102 itu mengenai pemberitahuan ekspor yang tidak diberitahukan ya, impor maupun ekspor yang tidak diberitahukan dan tidak melalui jalur-jalur yang ditentukan, itu jelas namanya penyelundupan itu. Kemudian juga pasal 103, pemberitahuan dengan tidak benar. Nanti kan dari penelitian lebih lanjut tentunya akan ketahuan mau yang 102 maupun 103.